Oke, yang pertama saya akan membahas tentang definisi kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah rencana dan panduan yang mengatur proses pembelajaran dan pengajaran suatu lembaga pendidikan. Nah, ini mencakup tujuan, isi, metode pengajaran, dan penilaian. Nah, contoh kurikulum pendidikan di Indonesia antara lain, yang pertama itu ada kurikulum 2013 yang disebut K13 untuk pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua itu ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut KTSP yang digunakan sebelum K13. Yang ketiga itu ada kurikulum pendidikan tinggi yang disusun oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai kebutuhan dan standar nasional. Oke, yang kedua saya ingin membahas tentang konsep kurikulum Indonesia. Ada beberapa konsep kurikulum Indonesia. Yang pertama itu ada keterpaduan, yaitu kurikulum dirancang untuk memperhatikan hubungan antara berbagai mata pelajaran dan pengalaman belajar siswa. Yang kedua itu berbasis kompetensi, yaitu fokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kehidupan nyata dan dunia kerja. Yang ketiga itu pembelajaran aktif. Nah, ini mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, baik secara individu maupun kolaboratif. Keempat, yaitu pemberdayaan siswa, yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemandirian, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Yang kelima itu ada pembelajaran konstekstual. Nah, yang ini mengaitkan pembelajaran dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan siswa. Yang keenam itu ada penilaian holistik, yaitu evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga mengakomodasi aspek-aspek seperti sikap, keterampilan, dan nilai-nilai. Nah, yang ketujuh itu ada pembelajaran sepanjang hayat. Nah, ini mengakui pentingnya pembelajaran sepanjang hayat dan menyediakan kesempatan untuk pengembangan pribadi dan profesional yang berkelanjutan. Nah, konsep-konsep ini terus berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oke, yang ketiga saya ingin bahas tentang teori belajar serta konsep perencanaan dalam dan pembelajaran dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Nah, kurikulum pendidikan Indonesia mengintegrasikan berbagai teori belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Namun, ada beberapa teori belajar yang mendasarinya. Yang pertama itu ada behaviorisme. Nah, teori ini menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar. Namun guru berperan sebagai instruktur yang mengendalikan proses belajar dan memberikan stimulus serta penguatan untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Nah, yang kedua yaitu ada kognitivisme. Nah, teori ini fokus pada bagaimana informasi diproses dan disimpan dalam pikiran. Nah, guru membantu siswa membangun pengetahuan melalui struktur mental dan strategi belajar yang efektif. Nah, yang ketiga itu adalah konstruktivisme. Nah, teori ini menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. Namun, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam mengeksplorasi informasi, menghubungkan dengan pengalaman mereka, dan membangun pemahaman mereka sendiri. Nah, yang keempat ada yang namanya humanisme. Nah, teori ini berfokus pada pengembangan pribadi dan potensi siswa secara menyeluruh. Nah, namun guru di sini menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung serta mendorong siswa untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang kelima itu ada yang namanya teori belajar sosial. Nah, teori ini menekankan peran interaksi sosial dalam proses belajar. Nah, namun guru menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar dari satu sama lain dan bekerja sama dalam kelompok. Nah, teori belajar dan konsep perencanaan dan pembelajaran yang mendasari kurikulum pendidikan Indonesia yaitu bertujuan untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien serta menghasilkan siswa yang kompeten, kreatif, dan siap menghadapi masa depan.